Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada hari ini saya Zidan sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang dibicarakan adalah Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Baik, kepada kelompok 7, saya persilakan. Baik, kepada moderator, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Mary Eka Saputri dengan 3 digit NIM terakhir 084. Saya Diva Sari dengan 3 digit terakhir 0884. Saya Arlina Damayanti dengan NIM 099. Saya Safandi Devana Sumarta dengan NIM digit terakhir 101. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan Dou Yangji pada tahun 1987 memberikan pengertian ilmu adalah ilmu rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Lalu pengetahuan adalah semua hal yang diketahui oleh manusia, baik berupa informasi, data, petunjuk, catatan, kejadian, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kehidupan manusia. Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan? Manusia memperoleh pengetahuan menggunakan panca indera yang dimiliki. Contohnya manusia menggunakan mata, telinga, lidah, dan kulit, hidung. Proses penciptaan suatu ilmu secara filsafat, ilmu adalah pengetahuan yang telah melalui serangkaian metode pembuktian untuk mencari kebenaran sehingga bisa menjadi rujukan bagi manusia secara umum. Setidaknya terdapat 3 dimensi yang dalam proses penciptaan suatu ilmu secara filsafat, yaitu dimensi ontologi, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi. Yang pertama, dimensi ontologi. Secara singkat bisa digambarkan bahwa dimensi ontologi mempelajari hakikatnya adanya sebuah pengetahuan yang akan dijadikan ilmu haruslah benar-benar ada dan dapat dibuktikan keberadaannya baik melalui panca indera maupun menggunakan perasaan atau cara lain yang menunjukkan keberadaan dari pengetahuan itu. Lalu 2, dimensi epistemologi. Dimensi epistemologi mempelajari cara-cara atau metode ilmu itu diperoleh melalui dari sumber pengetahuan, otoritas, validitas, kebenaran, dan terutama cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut. Pada dimensi inilah suatu pengetahuan dibuktikan sehingga bisa menjadi ilmu. Pada dimensi ini ilmu akan diklasifikasikan menjadi cabang-cabang ilmu sehingga mudah dipelajari atau menjadi rujukan bagi perkembangnya ilmu turunan. Lalu yang terakhir, dimensi aksiologi. Dimensi aksiologi menjelaskan muatan-muatan nilai atau tujuan-tujuan hakiki dan dari berbagai kegiatan ilmiah. Suatu ilmu harus memiliki kandungan-kandungan nilai dan jenis nilai seperti dalam bidang moral, estetika, etika, agama, dan metafisika. Dimensi aksiologi, nilai yang menentukan apakah ilmu itu memiliki manfaat dan bisa diterapkan di masyarakat. Nilai-nilai yang berkembang di suatu negara bisa saja berbeda dengan negara lain, sehingga suatu ilmu bisa saja cocok diterapkan di satu negara, namun belum tentu cocok untuk negara lain.
Selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila dalam disiplin ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya zaman dan mulai terbukanya pola pikir masyarakat tentang ilmu pengetahuan, maka pengaruh-pengaruh kekuasaan terhadap ilmu pengetahuan mulai menurun, dan akhirnya ilmu pengetahuan mendapat tempat dan posisi yang layak dalam peradaban dunia. Pancasila yang sampai saat ini kita kenal sebagai ideologi, falsafah, dan juga pandangan hidup bangsa juga telah melalui serangkaian proses filsafat sehingga diakui sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang ide dan gagasan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila harus dijadikan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan dihasilkan dari cara berpikir. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat berkembang di Indonesia dan bisa diterima serta dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila dalam disiplin ilmu pengetahuan berfungsi sebagai filter bagi berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia dalam menyaring paham-paham yang masuk dan berkembang di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa dari kerusakan. Contohnya, dari adanya filter tersebut misalnya adalah penolakan Pancasila terhadap pemahaman-pemahaman komunisme, radikalisme, dan terorisme karena tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, meskipun secara keilmuan telah memenuhi dimensi-dimensi filsafat. Kemudian C. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Pertama, pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai ketuhanan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2, kedua ayat tersebut membuktikan bahwa Indonesia percaya atas keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya pencipta, pengatur, pengawas, dan pemusnah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Mendasarkan ilmu pengetahuan pada nilai-nilai ketuhanan tidak berarti melemahkan ilmu pengetahuan tersebut. Justru sebaliknya, keyakinan akan adanya Tuhan membuat banyak ilmu pengetahuan yang awalnya tidak masuk akal menjadi masuk akal dan dapat diterima dan diterapkan. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi muncul untuk memudahkan hidup manusia. Di Indonesia, ilmu pengetahuan harus bisa membangun manusia-manusia yang beradab. Makhluk selain manusia tidak ada yang bisa memahami ilmu pengetahuan karena tidak memiliki akal. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun ilmu pengetahuan sudah disusun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, yang tidak kalah penting adalah sikap kita terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mempunyai ego. Ego inilah yang seringkali membuat manusia menyalahgunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pribadi. Nah, yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai persatuan. Berdasarkan fakta sejarah, Indonesia susah untuk lepas dari penjajahan karena tidak bersatu. Setiap pejuang membela daerahnya masing-masing. Persatuan perlu ilmu. Tanpa adanya ilmu, maka persatuan hanya menjadi sebuah harapan atau angan-angan. Pentingnya ilmu pengetahuan inilah yang melandasi konsep berpikir bahwa setiap ilmu pengetahuan yang berkembang harus berdasarkan Pancasila. Ilmu pengetahuan haruslah menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai kerakyatan atau demokrasi. Setiap permasalahan yang muncul sebagai akibat dari munculnya pengetahuan baru haruslah dimusyawarahkan dengan mendatangkan para pakar untuk mengkaji ilmu pengetahuan tersebut dari berbagai aspek. Inilah yang dinamakan demokratis. Nilai-nilai kerakyatan haruslah menjadi dasar bagi tumbuh kembangnya suatu ilmu pengetahuan. Musyawarah mufakat mengedepankan konsep win-win solution di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, setiap keputusan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan penuh tanggung jawab. 5. Pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai keadilan sosial. Prinsip dasar keadilan sosial adalah adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan tertentu. Pengembangan ilmu pengetahuan di setiap bidang keilmuan tersebut hendaknya dilakukan dengan berdasar kepada nilai-nilai keadilan sosial. Artinya, setiap kelompok ilmu tidak boleh saling menghambat perkembangan ilmu lain atau mengklaim bahwa bidang ilmunya paling penting atau paling benar. Terus dasar kondisi di atas, maka
Memperlakukan ilmu secara adil sangat diperlukan agar terjadi keseimbangan dan keharmonisan antar ilmu. Dengan demikian, semua ilmu pengetahuan yang berkembang bisa saling melengkapi dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Pancasila perlu memastikan bahwa setiap ilmu yang berkembang di Indonesia berdasarkan atas prinsip keadilan sosial. Selanjutnya yaitu D, ketika ilmu pengetahuan tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Kekuatan utama manusia terletak di akalnya. Dengan akal tersebut, manusia bisa menciptakan peradaban, dan dengan akalnya pula manusia bisa menghancurkan peradaban. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, manusia selalu berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan kemudahan-kemudahan hidupnya. Namun di sisi lain, ilmu pengetahuan juga bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif seperti menciptakan senjata pemusnah massal, menciptakan virus komputer untuk membobol keamanan suatu negara, merakit bom, memproduksi narkoba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ilmu pengetahuan yang liar dapat menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ilmu pengetahuan juga dapat menggeser Pancasila dan dapat merubah peradaban. Pada awal-awal kemerdekaan, bangsa Indonesia mendapat tawaran dengan masuknya ideologi komunis. Ideologi tersebut menjanjikan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan menjanjikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dari perjanjian yang diiming-imingkan tersebut, Partai Komunisme mendapat sambutan hangat di masyarakat. Dengan kekuatan massa yang banyak, Partai Komunis mencoba menggeser Pancasila dengan melakukan propaganda yang bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Setiap ilmu pengetahuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tidak dilarang. Pancasila menghargai ilmu-ilmu tersebut sebagai bagian dari proses berpikir masyarakat yang perlu diberi. Selama ilmu-ilmu tersebut tidak dipaksakan kepada masyarakat dan tidak untuk menyingkirkan Pancasila, maka ilmu-ilmu tersebut masih boleh berada di tengah-tengah masyarakat. Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila tidak menentang bangsa Indonesia. Pancasila tidak menentang ilmu pengetahuan apapun yang berkembang di Indonesia selama ilmu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun apabila bertentangan, tentu saja ilmu pengetahuan tersebut tidak boleh berkembang di Indonesia. Dengan demikian, kelangsungan hidup bangsa Indonesia bisa dipertahankan. Sekian dari presentasi kelompok 7, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7. Untuk selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 7, saya persilakan. Ya, kepada Faila, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faila Salasya Ramadila dengan NIM 3 digit terakhir 087. Dalam paparan tadi dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan dapat disalahgunakan oleh manusia untuk melakukan hal negatif seperti membuat senjata dan sebagainya.
Menurut pendapat kalian, apakah hal tersebut dapat diatasi atau dicegah? Terima kasih. Baik, terima kasih Faila yang telah menanyakan kepada kelompok 7. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk pemaparan dari kelompok 7? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaila. Menurut kami, jika dilakukan dalam hal negatif, dalam tanda kutip, untuk berbuat suatu kejahatan, tentu hal itu tidak diperbolehkan. Tetapi, jika dalam pembuatan senjata tersebut digunakan untuk kebutuhan militer yang memang mengharuskannya menggunakan sebuah senjata, maka diperbolehkan. Hal-hal negatif seperti berbuat kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, seperti kekerasan, dapat diatasi dengan peningkatan hukum. Dan jika tetap dipergunakan untuk hal-hal seperti itu, maka sudah pasti harus diserahkan kembali kepada hukum. Sebenarnya bisa bisa juga dicegah, yaitu dengan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan dan menjadikan ilmu pengetahuan tersebut sejalan dengan nilai Pancasila. Mungkin sekian apa dapat diterima untuk Sheila. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 7. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada kelompok 7?
Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.